apa bisa di-share ke jamaah khususnya dari pengajian overseas mengaji. Karena jangan sampai ketika kita dalam keadaan darurat ya malah jatuhnya ke dukun. Ya, ketika dalam keadaan genting malah akhirnya kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah jawaban. Doa banyak alternatif dari doa ya teh ya. Kalau kita berdoa itu ada 5 kemungkinan dikabulkan. Yang pertama, kedua diganti dengan yang lebih baik, ketiga dihindari dari musibah, keempat disimpan di akhirat jadi pahala, yang terakhir diampuni dosa-dosanya selama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini doa-doanya nanti mungkin bisa diamalkan ya. Cara bacanya boleh begini teh, baca doa ini dulu, baru baca hamdalah, baru baca salawat. Ya. Atau baca hamdalah dulu, baru baca salawat, baru doa ini. Ya. Taib. Kita kembali lagi ke pembahasan doa tentang doa yang poin ke-33 bahwa ternyata kalau ada doa yang di dalamnya ada la ilaha illallah ya atau la ilaha illa anta ya ini akan masya Allah doa ini ya akan cepat menjadi sebab dikabulkannya doa-doa permintaan kita. Taib dibaca teh nomor 33 diriwayatkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah al-Aslami dari ayahnya rahimahullah, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi ini ada 3 versi ya teh. Nanti kita mau ngamalin yang mana aja boleh ya. Jadi siapa yang baca doa ini, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lanjut sesungguhnya sesungguhnya ia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila berdoa dengannya, maka dia akan mengabulkan, dan apabila diminta dengannya, maka dia akan memberikan. Masya Allah ya. Jadi ini adalah salah satu doa yang sebenarnya bagus dibaca ya di saat-saat yang bagus ya seperti sebelum salam. Ya, itu paling bagus. Setahu saya dalam kitab Salatul Mu'min ini termasuk doa yang dibaca kapan teh? Sebelum salam. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi kemudian Nabi bilang demi Allah yang jiwaku berada di tangannya sungguhnya itu mohon kepada Allah dengan nama yang paling agung. Maka disebut doa ini apa teh? Asmaul A'zam. Apa teh? Asmaul A'zam. Nama Allah yang agung. Ya, nama Allah, apa nama Allah yang agung itu? Nanti kita bahas. Intinya doa ini adalah salah satu doa yang sebenarnya paling bagus dihafalkan. Kalau nggak hafal ya dibacalah nyontek. Ya, caranya mungkin bisa dibaca antara azan dan qomat. Ya, sekali-kali habis sholat. Atau kapan nih waktu-waktu mustajab ketika turun hujan. Ya, atau sepertiga malam setelah tahajud. Jadi ini salah satu doa yang orang jarang hafal teh. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya kita tinggal ngapalin setengahnya teh. Iya. Karena al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini doa-doanya mirip-mirip kayak surat Al-Ikhlas gitu lah. Nah, maka ya ini disebut doa apa tadi? Asmaul A'zam. A'zam ya, Asmaul A'zam. Apa artinya? Nama Allah yang agung. Maka di sini Nabi bilang sesungguhnya ia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Ya, ini disebut dengan doa Asmaul
a'zam. Taib, kita lihat penjelasan doa ini. Apa itu doa Asmaul A'zam? Ya, boleh teh baca. Apa itu doa Asmaullah Al-A'zam? Asmaullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, adalah nama atau rangkaian nama Allah yang apabila digunakan dalam doa, Allah pasti kabulkan, dan bila diminta, Allah pasti beri. Taib. Makanya karena Nabi yang bilang begini teh, masa kita kagak apal? Ya, harus apal ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah lama kajian sama saya, jangan sampai apalnya Rabbana atina doang. Ya, harus apal doa ini. Dan doa ini mungkin banyak orang yang nggak tahu teh. Ya, namanya disebutnya doa apa tadi? Ayo. Maul A'zam. Asmaul A'zam. Azam. Asmaul A'zam. Ya. Taib. Selanjutnya eh ini berdasarkan hadis sahih. Lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini berdasarkan hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika berdoa dengannya, Allah kabulkan. Hadis riwayat Abu Daud 1493, Tirmizi 3475, Hasan Sahih. Taib. Ya. Kemudian ini Asmaul Azam yang pertama itu ya. Ya, Asmaul Azam yang pertama, ya. Kemudian ada lagi yang lainnya teh. Ya, ada 3 hadis pokok yang menunjukkan doa-doa yang mengandung Asmaul Azam. Yang pertama ini tadi ya, yang Teteh udah baca tadi, yang mirip kayak surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, yang kedua ini teh. Ini paling gampang teh. Oh, ya. Yang dibaca zikir pagi sore. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astagis. Ya, kalau kita biasanya kalau zikir pagi sore ada lanjutannya. Iya. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astagis. Aslih Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Taib. Selanjutnya ada lagi doa yang ketiga teh. Ini Asmaul Azam juga nih. Ya. Doa dari Asma binti Yazid. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya Ya. qayyum. Ya. Nah, ini juga sama doa. Jadi kembali lagi bahwa doa Asmaul Azam ada 3 hadis pokok yang menunjukkan doa-doa yang mengandung Asmaul Azam. Yang pertama tadi yang kita baca di kitab. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Terus kemudian Ya, Hayu ya. yang kedua, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdulillahi antal mannan badiyas samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya syukur-syukur apal semuanya teh ya. Yang pasti nomor 2 mah apal. Iya, insya Allah. Ya, yang pasti nomor 2 apal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca nomor 1 dan nomor 3 ya. Baik. Kemudian kita lihat kesimpulan para sahabat dan salaf. Lanjut. Para ulama salaf menyimpulkan bahwa Asmaullah Al-Azam terdapat pada nama Allah Allah, nama yang paling agung menurut Imam At-Tawawi. Eh, turunin dulu satu bisa. Oh iya, saya. Eh, Abu Hanifah, Sebentar, maaf. ya.
Nama Allah yang paling agung. Jadi menurut maksudnya Asmaul Azam itu kan nama Allah yang paling agung teh. Itu apa gitu loh. Paham nggak? Nama Allah di situ siapa apa gitu loh. Yang katanya kan nama Allah yang agung. Ya, kan tadi kita bahas nih di sini ada 3 doa tentang nama apa tadi Asmaul Azam. Ya. Nah, Asmaul Azam ini kan nama Allah yang agung. Apa nama Allah yang agung yang ada dalam doa ini sehingga Nabi bilang doanya pasti dikabulkan. Ada yang bilang maksudnya adalah Allah, ya, bahwa Asmaul Azam ini nama apa nih? Oh, Allah. Ya kan di sini ada Allah semuanya pasti kan ya teh? iya. Ya, Allahumma ini. Nah, menurut ulama-ulama seperti Imam At-Tahawi, Abu Hanifah, Ibnu Jarir, Ibnu Baz, Utsaimin, dan Ibnu Qayyim. Ada lagi yang bilang maksud Asmaul Azam di sini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Nama paling agung menurut siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Albani. Terus ada lagi nama yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas yaitu Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad. Jadi berarti yang pertama itu Asmaul Azam. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sufyan Tsauri. Ya, jadi ada 3 doa tentang doa yang disebut dengan Asmaul Azam yang di dalamnya ulama berbeda pendapat di antara 3 doa ini mana yang Asmaul Azam. Ya, makanya saya harapkan semuanya bisa baca gitu teh. Iya. Ya berarti kan kena semuanya gitu loh. Mm-mm. Ada yang bilang nama Asmaul Azam itu di situ apa tadi? Allah, ya. Ada yang bilang apa? Ya Hayyu, Ya, ayo ya koyo. Qayyum. Ada yang bilang Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa Oh, lam yulad gitu. Ya makanya kalau kita baca semuanya kan ngerangkum semuanya, kena semuanya. Taib. Apa hakikat Asmaul Azam menurut para ulama? Lanjut ya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, nama yang paling agung adalah yang menggabungkan makna tauhid dan kesempurnaan sifat Allah seperti Allah, Al-Ahad, As-Somad, Al-Hayyul Qayyum. Taib. Jadi kata Ibnu Taimiyah, nama yang paling agung yang menggabungkan makna tauhid dan kesempurnaan sifat Allah, ya seperti apa? Allah, Al-Ahad, As-Samad, Al-Hayyul Qayyum. Ini makanya kenapa apa teh namanya tadi? Doanya itu cepat dikabulkan gitu loh. Kenapa? Karena di dalam doa tersebut ada menggabungkan makna tauhid dan kesempurnaan sifat Allah. Ya, paham teh? Insya Allah Ustaz, ya. Ya, taib. Sekarang kata Ibnu Qayyim, lanjut. Ibnu Qayyim, nama paling agung adalah nama yang paling mencakup seluruh sifat rububiyah dan uluhiyah. Taib. Nama yang paling agung maksudnya Asmaul Azam ya, Ya. adalah nama yang paling mencakup seluruh sifat rububiyah dan uluhiyah. Makanya di antara 3 kan ada yang bilang Asmaul Azamnya apa tadi teh? Allah. Allah, Terus ada yang eh, bilang Asmaul Azam itu ya Hayyu ya ya, Qayyum. Ada Qayyum. yang bilang Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad ya. Malah ada lagi yang lain sih apa eh, apa pokoknya di antara tiga doa ini alangkah bagusnya kita baca semuanya agar ya doa-doanya benar-benar maksimal ya. Taib. Kemudian 5, keutamaan doa Asmaul Azam menurut dalil sahih. 1, paling cepat dikabulkan. Ya, paling cepat dikabulkan. Terus, jika berdoa dengannya pasti dikabulkan. Nomor 2, paling mustajab saat hajat besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya urusan-urusan duniawi ataupun akhirat, ya masalah sakit, anak dan lain sebagainya, ya kebutuhan-kebutuhan termasuk apa teh? Utang, ya eh, apa gangguan jin, was-was, ya. Nah, ini bagus baca doa ini, ya. Terus nomor 3, lanjut
Tiga, mengandung tauhid paling tinggi. Semua doa ini dimulai dengan pemuliaan kepada Allah sebelum meminta. Empat, Baik. Jadi bagus semua ini doa dimulai eh, apa dibaca sebelum kita minta gitu teh. Paham nggak? Jadi teteh baca doa ini baru minta gitu loh. oh, Jangan minta dulu baru baca doa ini, paham nggak? ya ya ya. Ya berarti teteh baca hamdalah dulu Hmm. ya. eh, baca hamdalah dulu terus baca sholawat baru baca doa yang tadi Asmaul Azam tuh tiga-tiganya atau salah satunya. Nah, baru doa apa yang teteh mau ya. Taib, kita lanjutkan. Nomor 4, dicintai Allah. Lanjut. Empat, dicintai Allah karena memuji Allah dengan sifat dan namanya yang paling agung. Taib. Lima. Jadi eh, kenapa ini dicintai oleh Allah doa ini? Karena ini isinya kan sifat-sifat Allah deh. Apa tadi? Allah, ya Hayyu Qayyum, Al-Ahadus Samad, lam yalid, walam yulad, ya. Terus kemudian ada lagi katanya Al-Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ar. Maka ini dicintai Allah karena doa ini mengandung sifat dan nama-nama yang paling agung. Jadi ada yang bilang yang paling agung itu apa tadi? Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Dan Al-Ahad, al As-Samad, Alladzi lam yalid walam yulad. Ada lagi setahu saya Al-Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ar. Gitu. Rugi sih kalau yang punya hajat, punya kebutuhan ya supaya gini loh, kita kan ada akses-akses cepat ya Teh ya. Ya, ada akses-akses cepat ya. Kalau pengen cepat ya pakai amalan-amalan yang hebat yang pamungkas. Ya, ditambah lagi dengan doa-doa ketika genting tadi Teh. Ya, itu. Taib. Nomor 5 lanjut Teh. Lima, melindungi dari keburukan. Ulama menyebut doa ini termasuk al-jawami, doa yang menyeluruh manfaatnya. Taib, Masya Allah. Ya, makanya kalau bisa dibaca sebelum salam, ya dibaca antara azan dan qomat, dibaca saat-saat genting, khususnya dibaca ya walaupun nggak genting ya teh ya walaupun yang penting kan setiap manusia ya pokoknya cara ngapal ya begitu deh, ya apalagi minta keselamatan dunia akhirat maka ini bagus untuk melindungi dari keburukan ya. Taib. Jadi saya ulangi, apa keutamaan doa Asmaul Azam ini? Satu, paling cepat dikabulkan. Ya. Dua, paling mustajab saat hajat besar. Kemudian nomor tiga, mengandung tauhid paling tinggi. Yang keempat, dicintai Allah. Lima, melindungi dari keburukan. Kapan doa Asmaul Azam ini paling bagus dibaca? Yang setahu saya, ada waktu yang bagus yang dalam kitab Salatul Mu'min itu sebelum salam deh. Ya, apa tadi sebelum salam. Tapi kalau nggak hafal dibaca sebelum salam ya kapan saja silakan baca. Bagaimana cara mengamalkannya? Satu, mulai dengan pujian kepada Allah. Ya, kemudian bacalah salah satu doa berik Asmaul Azam tadi. Boleh yang doa kayak surat Al-Ikhlas tadi teh ya. Ya. Boleh doa doa yang ada ya hayyu qayyumnya. Ya, intinya di antara atau yang tadi Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu illa anta al-hadus samad alladzi lam ya atau al-mannan ya badi'as samawati wal ardh. Bagaimana cara berdoanya? Ya pertama baca hamdalah dulu. Ya, kemudian baca salawat, kemudian baca doa Asmaul A'zamnya, ya mau tiga-tiganya mau salah satunya silakan, baru mengajukan hajat pribadi. Nah, kalau di dalam kitab Sholatul Mu'min itu ada tambahan doa begini teh. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Misalnya gini. Teteh milih yang nomor ini nih. Ini kan doanya nih ada tiga ya. Ah, ini nih misalnya. Ah, ini nih. Nomor tiga. Teteh baca hamdalah dulu. Baca sholawat. Terus baca Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda ila anta wahdika la syarika lak. Ya al-mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, teteh minta apa terserah. Nah, cuman di kitab Salatul Mu'min
Dr. Wahab Al-Qahtani menyebutkan inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku berharap ya masuk surga dan dihindari dari api neraka. Kan doanya udah simple padat itu teh. Ya, taib. Inilah doa apa tadi namanya teh? Asmaul. Asmaul A'zam ya. Doa Asmaul A'zam nanti bisa ditutup lagi dengan sholawat ya teh ya. Ya, jadi cara doanya gimana tadi? Muji Allah dulu, ya, kemudian Salawat, baca sholawat, kemudian doa. baca doa Asmaul Azam, kemudian doa apa yang hajatnya, kemudian tutup lagi dengan sholawat. Ya, jadi kesimpulannya, ibu-ibu sekalian memuliakan Allah, doa Asmaul Azam ini adalah doa yang memuji Allah dengan nama yang paling agung. Ada yang bilang apa tadi deh doanya? Allah Al-Ahad, As-Samad, ya, lam yalid walam yulad. Terus ada lagi apa? Ya Hayyu, Ya Hayu Ya ya Qayyum, Qayyum. ya. Jadi itu adalah doa yang disebut dengan doa Asmaul Azam. Ya, doa yang nama Allah yang agung. Ada 3 tadi. Kemudian ya sepakat ulama salaf doa ini sangat mustajab. Ya, keutamaannya paling cepat dikabulkan. Kenapa? Karena ada nama-nama Allah yang agung dan di situ ada kalimat apa tadi teh? La ilaha illa anta. Ya, kalimat la ilaha illa anta tadi kan. Cuman kalau yang ada di kitab ini, yang ada di kitab ini, doanya cuma satu disebutinnya ya teh ya. Ya. Doanya cuma satu, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Al-ahadus samad allati lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini ditulis oleh Ustadz Yazid rahimahullah cuma satu. Tapi saya ngumpulin tadi berapa teh? Ya. Ada 3. Ya, ada 3. Teh mau semuanya apa salah satunya? Maunya semua sih Ustadz, tapi Iya, mudah-mudahan tinggal mau nggak nggak apa-apa. ngapalinnya. Terus mau nggak bacanya, ngamalinnya ya. Apalagi ditambah dengan doa-doa yang lagi apa tadi? Genting tadi ya. Doa-doa yang apa? Yang genting tuh, yang tadi yang saya apa tadi yang di Ya, awal ya, masih ya. ingat nggak yang tadi yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Asmaul Azam ini formatnya ada 3 ya. Taib. Selanjutnya kita masuk oh ini doa genting ini tuh teh tadi ya. Doa genting ini. Ya, ini doa-doa yang sama. Tapi ini bukan Asmaul Azam ya teh ya. Ya, ini doa-doa yang bagus juga dibaca. Apalagi teteh baca doa Asmaul Azam dulu baru doa ini. Oh keren kan teh. Ya, jadi digabung tuh antara doa Asmaul Azam terus baca doa-doa ketika apa tadi? Genting. Genting. Ya. Apakah harus genting Pak Ustadz? Ya namanya doa mah. Ya urusan kita mah kan genting semua teh. Ya hidup di dunia ini kan genting semuanya. Ya termasuk buat saudara-saudara kita di Aceh ya teh ya. Ya kita doa deh tuh dengan doa-doa yang lagi genting ini. Bagus juga dengan dimulai dengan apa tadi? Asmaul A'zam. Jadi kalau mau pakai doanya begini teh. Ya saya contohin ya. Kita mau baca doa yang mengalami kesulitan nih. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil kirim. Maka teh bisa bacanya begini teh. Ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad. As-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lalu la ilaha illallah al-azimul halim seperti itu. Atau Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum inni as'aluka. Nah baru baca la ilaha illallahul azimul halim. Ya. Ya. Atau Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Atau Allahumma rahmatika arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin waslini syani kullah. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doa ini yang terakhir. Ya, atau doa bebas teh. Ya,
Jadi teteh bisa baca doa yang ini dulu, baru doa dari doa Betul. bebas. Misalnya doanya yang ini dulu misalnya. Ya, saya ulangi ibu-ibu ya, biar matang. Misalnya doanya hamdalah dulu, baca sholawat, kemudian baru baca Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha antal ahad samad alladzi lam yalid walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan ahad, baru hajatnya. Ya, hajatnya apa? Syukur-syukur mau ditambahin doa-doa yang lagi genting boleh. Atau yang kedua tadi ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis. Ya. Nah, itu baru udah baca doa. Saya yakin yang nomor dua ibu-ibu sudah pada hafal. Nah, yang ketiga, Allahumma ini, jadi baca hamdalah dulu, baca sholawat, baru baca Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamda illa anta al-mannan ya badiyas samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya. Nah, ini as'aluka. Nah, minta apa tuh teh? Ini as'aluka kan aku memohon kepadamu. Ya, cuman kalau di dalam kitab sahih, di dalam kitab Salatul Mu'min, itu mintanya apa teh? Allahumma inni as'alukal jannah Wow. wa a'udzubika minan Benar. nar. Ya Allah, masukkan aku ke surga dan hindari aku dari api neraka. Taib. Kita lihat sekarang pembahasan yang terakhir ya teh. Tapi udah paham belum? Insya Allah sih Ustadz. Agak bingung Taib. tapi oke. Hah? Agak bingung tapi sync. Gak apa-apa nih sync dulu. Biar, Coba jangan. biar. Coba. Ada yang nanya, coba. Enggak, Yang enggak nanya sih Ustadz. Ini saya aja yang bingung Ustadz. Karena ah, eh, ada doa genting dan ada doa Asmaul Azam ini beda atau semuanya dibaca apa gimana Ustadz? Jadinya ya kan tadi. lalit. Kalau jadi gini, kalau doa Asmaul Azam itu cepat dikabulkan gitu lah. Ya, kalau makanya tadi saya bilang alangkah bagusnya baca dulu doa Asmaul Azam. Baru kemudian baca doa yang lagi genting. Genting. Ya. Gitulah, paham nggak? Tapi kalau nggak mau baca doa lagi genting, kan nggak setiap hari genting. Paham nggak? Iya, iya Ya, Ustadz. iya, teteh baca aja doa Asmaul Azam. Lalu minta Oh iya, apa? iya, Paham? iya. Paham, paham Ya, Ustadz. Ya, ya, paham. saya Mm. ulangi. Jadi kita ini lagi belajar doa-doa yang lagi genting, doa-doa Asmaul Azam. Ya keren banget sih kalau teteh lagi dalam keadaan kesulitan, genting, apalagi buat saudara-saudara kita di Aceh, baca dulu Asmaul Azam, baru doa lagi genting, baru hajatnya apa. Ya, Mm. oh enggak lagi genting Pak Ustadz, saya mah ya biasa aja. Cuman ada hal-hal yang memang pengen diminta sama Allah, pengen anak soleh dan lain sebagainya. Ya udah teteh bacanya jangan yang genting, tapi apa tadi? Asmaul Azam Asmaul aja. Azam aja. Iya Ustadz. Ya, Iya. habis itu baru minta apa yang teteh mau. Mm. Ya, Ya. cuman jangan lupa mulai dengan hamdalah, terus salawat, baru baca doa Asmaul Azam, baru hajatnya apa, baru tutup lagi dengan Shalom. salawat. Ya. Kalau simple bingung, ya udah doa Asmaul Azam tambah Rabbana Atina selesai. Ya, Ya. atau tadi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan Minat. nar. Ya. Paham? Paham Ustadz. Baik, Syukron. ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada halaman yang terakhir dari bab ini ya, dari Iya. bab ini yaitu tentang doa yang di dalamnya ada kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah adalah sebab terbesar untuk terhindar dari kesulitan di dunia dan akhirat serta mencegah akibat buruk dari keduanya. Di antara keutamaan lanjut teh. Nah, di antara keutamaannya bahwa kalimat syahadat adalah sebab terbesar untuk terhindar dari kesulitan di dunia dan di akhirat, serta mencegah akibat buruk dari keduanya. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan Nabi Yunus, apa sih ini? Sebentar. Kelihatan alaihissalam yang berada Uh-uh. di dalam perut ikan. Eh, Terus doanya apa-apa? Nah, Doanya, artinya aja. Pak, Nah, artinya aja. maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Nggak kelihatan. Baik.
Sebentar. Panadaya. Urutan. Taib, ya. Eh, Ibu sekalian muliakan Allah. eh, Kita sekarang mau bahas tentang doa berikutnya. Yang dimana doa berikutnya ini adalah dikenal dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Pasti sudah pada hafal semuanya ya. Kalau kita lihat Nabi Yunus ini kan baca doanya di mana? Di dalam perut ikan paus. Ya, fanada fid dhulumat, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Kemudian bilang apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Ya, jadi uh, ini doanya sudah populer di kalangan kaum muslimin. Uh, Doa ini dibaca termasuk dalam doa genting tadi teh. Iya. Ya, nah, taib. Nah, kan tadi doa genting ada 5 tuh teh. Nah, salah satunya apa? La ilaha illa anta Subhanallah. subhanaka inni Ini kuntu minadz zalimin. zalimin. Ya, taib. Uh, Kita lihat diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut teh. Doa Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika ia berdoa di dalam perut ikan paus adalah tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang memanjatkan doa dengan kalimat tersebut dalam suatu perkara apapun, melainkan Allah akan mengabulkan untuknya. Taib, ya. Jadi ini salah satu kehebatan doa apa tadi? Doa sebelum salam, ya. Doa sebelum salam di mana doa apa tadi? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa doa Nabi Yunus ini padahal tuh teh berada di perut ikan paus teh. Ya, berada di perut ikan Ikan. paus. Terus siapa yang dengar doa teriakan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu berada dalam keadaan-keadaan yang sulit, genting, nah doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Termasuk yang tadi saya itu, doa yang genting itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang ada 5 tadi gitu ya. Ada 5 tadi. Syukur-syukur kalau mau dibaca semuanya boleh-boleh aja. Ya, syukur-syukur kalau mau dibaca apa dibaca satu doang ya boleh-boleh aja. Apalagi doa-doa yang dalam keadaan genting ini teh dimulai dengan doa apa tadi? Asmaul Al-Azm. Azam. Jadi kan Azam. jadi istilahnya mah banyak apa ya teh? Banyak powernya gitu loh. Mm-mm. Udah doanya hebat, ya pakai doa lagi genting lagi gitu. Nah di sini kenapa doa Nabi Yunus ini begitu bagus? Ya kita lihat pembahasan di sini. Ya pertama Nabi Yunus itu berada dalam kegelapan perut ikan teh. Dua gelapnya laut, ya. Udah di laut di perut ikan lagi. Kemudian gelapnya malam, tiga kegelapan teh. Ya masya Allah ya. Saya ulangi ya. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Di gelapnya perut ikan paus, kan gelap gak ada lampu. Terus gelapnya laut, gelapnya malam lagi. Ya, nah maka doa ini begitu luar biasa. Kenapa begitu hebat doa ini? Karena ada kalimat apa tadi? Syahadatnya. Yaitu la ilaha illallah. Nah di sini la ilaha illallahnya dengan kalimat la ilaha illa anta. Ya, nah apalagi tadi saya bilang, apalagi dimulai dengan kalimat apa tadi? Asmaul Muslim. A'zam. Azam. Taib.
Ya. eh di sini kita lihat hadis sahih tentang keutamaannya tadi sudah kita baca. Bagaimana pandangan para sahabat tentang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lanjut teh. Doa Nabi Yunus adalah kunci keselamatan bagi setiap mukmin. Oh, Masya Allah. Makanya jangan ditinggalin ya. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena ini kunci keselamatan bagi setiap mukmin. Dan ini ada di dalam Al-Quran ya teh ya. Dalilnya ya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa? Siapa yang memiliki kesusahan lalu membaca doa ini, maka Allah keluarkan ia darinya. Baik. Ya. Ya, jadi eh, Bapak Ibu sekalian, ya doa ini begitu luar biasa walaupun pendek. Orang banyak teh tahu doa ini, tapi mungkin nggak tahu keistimewaannya, betul nggak? Iya. Iya banyak orang tahu doa Nabi Yunus. Asal ibu-ibu dikasih pertanyaan. Coba siapa yang tahu doa Nabi Yunus? Paling cepat ibu-ibu ngomongnya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu keutamaannya? Maka kalau nanti kita baca doa ini dengan ilmu, ya dengan oh ini keutamaannya begini kata Ibnu Abbas, kita akan jadi pede teh, paham nggak? Iya. Jadi yakin Jadi karena tahu ilmunya. Lanjut lagi Ali bin Abi Thalib. doa ini adalah pengakuan tauhid dan permohonan ampun paling agung. Lanjut. Para sahabat mengajarkan doa ini kepada anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Baik, lanjut. 4. Pandangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mujahid, murid utama Ibnu Abbas. Doa ini adalah doa orang-orang terdesak. Nah, maka saudara-saudara kita ya teh ya, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, ya yang sedang terdampak dengan banjir, mudah-mudahan mengamalkan doa ini ya teh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kenapa? Ini doa orang-orang yang terdesak. Ya, betapa lihat video-video di Instagram, di TikTok, di berita-berita betapa menyedihkan keadaan mereka. Ya, Masya Allah. Ya, kita cuma bisa mendoakan, kita cuma bisa donasi. Ya, ada sampai satu daerah ya teh ya, yang bau bangkai di situ karena banyak mayat yang belum dikeluarkan, ada bangkai di dalam mobil. Ya, maka doa ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana ya sudah mengamalkannya sehingga dimudahkan segala urusannya. Kata Said bin Jubair, lanjut. Ini adalah doa yang tertimpa kesusahan, kesalahan, atau musibah. Baik, ya Ibu, Bapak, kalau lagi ada musibah ataupun bukan musibah tapi lagi banyak dosa kali teh, ya, ya maka boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lanjut kata Imam Qatadah. Barang siapa membaca doa ini memohon diangkatkan kesusahan, maka Allah mengampuninya. Dan Al-Basri mengatakan, Doa ini lebih tajam dari pedang bagi orang yang meminta pertolongan Allah. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu mengamalkannya. Syukur-syukur tadi teh. Udah doanya kayak pedang. Ditambah dengan Asmaul A'zam. Ditambah lagi dengan doa-doa genting yang Ya. lainnya. TOPBGT dah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, doa Nabi Yunus adalah doa yang mengandung tauhid. La ilaha illa anta. Tasbih subhanaka. Istighfar inni kuntu Min azab. minaz zalimin. Ya. Ibnu Qayyim bilang doa ini mengumpulkan 3 hal. Tauhid, pengagungan Allah dan kerendahan diri. Ya kan? Mana tauhidnya teh? La ilaha illa anta. Pengagungan Allah subhanaka. Kerendahan diri kita Ini inni pun kuntu min minaz azab. zalimin. Masya Allah. Imam Nawawi bilang ini adalah doa mustajab untuk segala kesulitan. Imam Qurtubi bilang doa ini adalah puncak tawassul dengan tauhid. Syekh bin Bas bilang doa Nabi Yunus termasuk doa terbaik saat sulit.
Karena Allah telah menguji Nabi Yunus dengan ujian paling dahsyat. Dan ternyata Allah mengabulkannya. Ingat teh, 3 kegelapan. Apa? Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, Ya, dan gelapnya malam. Masya. Ya, ya apa? Ya, Kayak lagi di Aceh aja teh. Kan saya dapat video tuh. Lagi gelapnya malam. Ada teriakan-teriakan. Itu baru gelapnya malam doang kan teh. iya, Belum gelapnya laut. Belum gelapnya perut ikan paus. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan doa ini adalah penawar segala kesulitan, terutama jika dibaca dengan keikhlasan dan penuh pengakuan dosa. Jadi bacanya jangan sombong, bacanya kudu ikhlas dan pengakuan dosa. Syekh Albani bilang menyatakan hadis ini hasan sahih dan sangat dianjurkan dibaca. Ya, uh, ini apa? Ini tadi ya, ini tafsirnya nih. Ya, intinya apa keutamaan doa Nabi Yunus? Doa paling mustajab saat terdesak. Ya, doa tawasul yang paling sahih. Tawasul dengan apa teh? Tauhid, tauhid. tasbih, dan pengakuan dosa. La ilaha illa anta itu tauhidnya. Subhanaka itu tasbihnya pengakuan Allah. Inni kuntu minal zalimin. Kerendahan kita pengakuan dosa. Membuka pintu keselamatan dari apapun, musibah, penyakit, hutang, kesedihan, tekanan, dosa, bisikan setan. Hapusin dosa karena mengampuni istighfar dan pengakuan kesalahan. Menenangkan hati karena mengingat kita pada kebenaran Allah dan kelemahan diri. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Kapan waktunya? Ya nggak ada waktu khusus sih. Ya, teman kalau mau ya lagi sujud, saat terdesak, takut, sedih, bingung, saat sakit, saat musibah besar, 3 malam terakhir, saat hujan, ya, saat ingin bertobat, ketika merasa banyak dosa, ya. Taib, Bapak Ibu sekalian melainkan Allah, inilah bab akhir dari bab ini. Cuman saya nggak tahu bab berikutnya apa, belum dilihat. Mungkin dari sini mau ada yang nanya, silakan. Ada Bismillah. Eh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon diterangkan lagi itu tadi 5 doa yang dijelaskan Ustadz, yang doa itu akan dikabulkan, terus atau diganti atau disimpan di akhirat, yang 5 itu loh Ustadz. Ya, jadi bukan 5 doa, itu efek doa, semua doa. Ya, efek doa kita itu kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa itu ada 5 efeknya. 1 dikabulkan. 2 diapain teh? Diganti dengan yang lebih baik. 3 dihindari dari musibah. Jadi bisa jadi doa yang kita pinta nggak dikabulin tapi diganti dengan yang lebih baik atau dihindari dari musibah. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Disimpan di akhirat jadi pahala. Ya, yang terakhir yang kelima, Allah akan mengampuni kita selama kita terus berdoa. Itu efek alternatif ya bilangnya ya. Alternatif pengabulan doa bilangnya teh. Oh, Ya, alternatif pengabulan doa. Ya. hmm. Nah, kalau yang doa lagi genting tadi ya, nanti saya kirim ke Risa boleh. Ya. Ada lagi? Ada Ustadz, masih. Baik, Bismillah. silakan. Ustadz, doa genti yang tadi Ustadz share, yang itu tadi, bisakah digunakan untuk berzikir karena isinya memuji Allah? Intinya kalau bedain antara doa sama zikir ya teh ya. Ya, kalau doa ya itu kan doa itu ada 2, doa yang bersifat pujian, doa yang bersifat permintaan. Nah, Hmm. kalau doa yang bersifat permintaan tuh ABCD lah kita minta. Nah, kalau yang bersifat pujian, nah itu zikir. Nah, doa yang lagi genting ini ada yang doa, ada yang kayak zikir, paham nggak teh? Coba kita lihat, ya. Contoh yang pertama, ini doa nih teh, ya. Ini maaf, ini zikir nih teh. La ilaha azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wal ardi, rabbul arsyil karim ini.
dibaca boleh nih. Ya, ini Mm-mm. kayak zikir nih teh. Ya, silakan dibaca. Ya, kalau ini doa nih teh, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya, kemudian ini juga doa nih. Kemudian, nah ini bisa nih teh buat zikir juga nih la ilaha illa anta. Ini kan kayak istighfar teh. Ya, Mm. ini kayak istighfar. Nah, ini doa nih kalau ini nih. Jadi memang kalau dibilang intinya zikir itu doa teh. Doa juga sih. Intinya gini, doa itu ada dua. Doa apa tadi? Doa permintaan Dan doa. dan doa pujian. Kalau doa pujian itu zikir namanya. Tapi Ah, kalau doa permintaan ya teteh minta apa gitu loh. Ya, iya, minta doa Rabbana Atina berarti kan dunia akhirat itu namanya doa pujian. iya, Doa apalagi doa Rabbi habli minas solihin itu kan doa pujian minta anak soleh. Nah, iya. untuk doa-doa ketiga genting ini apakah boleh dijadikan zikir? Ada beberapa hal yang memang seperti zikir seperti ini yang pertama nih. La ilaha illallah al halim, la ilaha rabbul arsyil azim dan seterusnya boleh. Nah, kalau ini doa ini Mas tahu saya. Mm. Kemudian ini juga doa yang ketiga. Nah, ini boleh nih. Ini kan kayak istighfar juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Benar, zalimin. benar. Baru kemudian yang terakhir ini doa benar. Ya, gitu. Ya. Ada lagi? Ada Ustadz, masih bersambungan dengan yang tadi Ustadz. Di tempat saya setelah sholat maghrib doa Nabi Yunus dijadikan zikir dibaca 100 kali atau Nggak boleh begitu. Nggak boleh ditentukan 100 karena nggak ada dalilnya dibaca 100. Ya, dan nggak boleh dijadikan waktu habis sholat maghrib nggak boleh. Khusus nggak boleh. Jadi zikir itu kalau nggak ada ketentuannya kapan, ya jangan ditentuin gitu loh. hmm, Misalnya dibaca pagi sore, makanya ada zikir pagi sore itu dibacanya pagi sore gitu loh. ya, Ya, dibaca sebelum tidur, ada zikir sebelum tidur, dibaca habis sholat ya habis sholat. Ya jadi jangan menentukan sesuatu yang tidak ditentukan. ya, Ya di misalnya la ilaha anta baca habis maghrib, ya itu kan bagus baca la ilaha anta. Cuman kenapa ditentuin habis maghrib gitu. Ya harusnya kapan aja dia baca gitu. Habis sholat mah yang bagus mah ya zikir. Nah, habis maghrib yang bagus mah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdi wa yuhyi wa la kulli syai'in qadir ya 10 kali ya. ya. Eh, jadi apalagi ditentukan 100 kali enggak. Anda membaca sebanyak-banyaknya boleh-boleh saja dan jangan ditentukan bilangan kalau Nabi enggak nentuin bilangannya. Jangan ditentukan waktunya kalau Nabi nggak nentuin waktunya. Jadi tidak ada tuntunannya Ustadz ya? Nggak ada. Nggak ada. Eh, yang ini yang di luar tema Ustadz. Ustadz, apakah sholat tahajud 2 rakaat sudah mepet waktu, belum selesai, sudah azan subuh, apakah sholatnya sah? Sah. Kalau baru mulai juga sah. Cuman yang paling bagus sudah rokaat kedua. Itu yang masuk masuk dalam hitungan. Tapi kalau mau tahajud witir tuh lihat dulu ya waktunya. Kalau memang misalnya teh bingung nih tahajud apa witir, tapi subuh mau datang, itu lebih baik witir. Gitu. Tapi kalau witirnya udah selesai, udah habis isya, kemudian lagi sholat azan, ya udah terusin aja. Ya, cuman lebih bagus, enaknya, bagusnya, man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Siapa yang dapat 1 rakaat, maka dia dapat sholat. Maka bagusnya, kalau udah mepet gitu, kejar 1 rakaat, biar nanti rakaat keduanya azan, paham nggak? Ya, yang penting udah dapat satu 1 rakaat. rakaat. Iya. Hmm. Nah, kemudian Ustadz, apakah doa dalam sujud memakai bahasa Indonesia? Apakah boleh? Ya, kan sering dibahas kali ya. Ya, sering dibahas. Ya, doa lagi sujud itu ya bagusnya dari Quran, dari hadis. Hmm. Nggak bisa juga pakai bahasa Arab. Nggak bisa juga memang. Sebenarnya sih menurut saya bukan nggak bisa. Nggak mau ngapalin gitu. Ya bagusnya ibu-ibu doa ngapalin lah doa-doa pendek dari Quran, dari hadis kan banyak ya. Iya, Ya banyak kalau ibu-ibu ikut grup TZA ya atau grup apa yang dibimbing istri saya hafalan doa itu banyak banget doa-doa pendek mah. Ya kalau ibu mau nanti saya kasih 10 doa, nah ibu tinggal hafalin tuh. Nanti saya kirim ke Risa atau ke siapa yang memang hubungi, ke Risa lah. bisa. Doa 10 nanti ibu hafalin. Kan masalahnya kan ibu-ibu tuh suka koleksi doa gitu aja. Ya,
Jadi kalau ibu nanya, ya bagus pakai Quran hadis itu kan sebaik-baik bahasa. Yang Hmm. kedua, pakai bahasa Arab kalau memang nggak bisa benar-benar Quran hadis. Nggak bisa juga, nah nggak bisa juga ini gimana gitu. Coba emang nggak mau apa nggak bisa. Tapi Oh, kalau memang benar nggak bisa, orang-orang yang memang ya maaf ya mualaf ya, ya itu boleh pakai bahasa Indonesia. Cuman yang jadi pertanyaan lagi kan ibu-ibu nanti nanya, diucapin apa di dalam hati kan itu loh. Ya. Nah, iya. ini ulama khilaf ya. Makanya kalau nggak mau ada perbedaan ya lebih baik pakai Quran dan Tadi. hadis. Ya, gitu. Ya, jadi kalau pakai bahasa Indonesia boleh buat orang yang nggak benar-benar nggak bisa. Cuman Hmm. masalahnya ada usaha nggak dari kita gitu kan. Ah, iya. Ya, lanjut. Eh, Ustadz, menyambung yang tadi, doa itu harus dilafazkan, diucapkan, atau boleh dalam hati, atau Nggak bagaimana? boleh doa di hati mah tuh. Ya, doa itu diucapkan ya. Doa itu kerjaannya lisan, bukan kerjaannya hati. Kalau hati itu kerjaannya apa? Kalau hati itu kerjaannya apa? Cinta Allah, ya, takut Allah, ya, tawakal. Itu ada di hati baru. Ya, Oh, kalau doa itu harus diucapkan ya, bukan di hati. Nggak boleh. Maka ibu kalau harus sholat baca Fatihah di dalam hati nggak sah. Ya, harus diucapkan minimal bergerak bibirnya. oh, Ya, ya, minimal bergerak bibirnya. ya benar. Kemudian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh? Apakah orang tuanya harus menjadi orang tua yang soleh dan soleha? Mohon Harus pertanyaan. dong, gitu dong. Jadi orang tua yang anak mau soleh, orang tuanya harus soleh. Makanya orang orang dulu kalau pengen soleh anaknya mensolehkan diri dulu. Jangan anak dituntut soleh, bapak ibunya nggak soleh. Ya, jadi ibu lihat tuh orang tua yang soleh itu menyebabkan anaknya dijaga oleh Allah. Cerita Nabi siapa ya? Cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir kan? Ya, ada rumah yang mau roboh, Oh iya, Pak. ditegakin. Kenapa ditolong? Ya karena dia punya bapak yang soleh gitu lah. Punya Hmm. orang tua yang soleh, bapak ibu yang soleh. Maka kesolehan kita menyebabkan anak ditolong oleh Allah. Ya, terus orang-orang dulu tuh sering mensolehkan diri supaya anaknya soleh gitu loh. Jadi kita sering kerja keras demi anak. Kita sering keluarga pun diawet-awetin demi anak. Ya, tapi kenapa kita nggak mendekatkan diri kepada Allah? Kita ibadah yang bagus supaya Allah jaga anak-anak kita. Allah solehkan anak-anak kita. Gitu. Ingat ya, bukan bapak ibu yang awalnya soleh, bukan. Kalau ada ya bagus. Kan banyak orang yang nikah tuh yang nggak tahu dia lakinya soleh apa kagak, istrinya soleh apa kagak. Tapi kan sekarang udah terlanjur, udah nikah, udah punya anak. Nggak ada kata terlambat untuk ngapain. Solehkan dirimu, wahai para ayah, para ibu, supaya anakmu juga soleh gitu lah. Bisa jadi nanti anaknya solehnya di usia berapa, setelah nikah atau kapan Allah alam. Maka ingat ya, ibadah kita itu bukan buat kita doang. Ibadah kita itu berefek dengan penjagaan Allah buat anak kita dan semoga Allah mensolehkan juga anak-anak kita. Gitu. Ya. Ya, Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, apabila imam sudah ruku, tapi kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah Ikut ruku. oh, karena katanya Al-Fatihah itu tidak lengkap, apakah sah atau Sah, tidak sah, sah, sholatnya? sah, sah. Ikutin imam. Ya. Jadi nggak boleh ibu nyelesain Al-Fatihah sedangkan imam udah ruku. Jadi ya ibu Al-Fatihahnya ditanggung sama imam. Ya, gitu. Hmm. Jadi Sama kalau dengan jadi kalau sorry. ibu lagi sholat, kemudian lagi baca Fatihah, imam ruku, ibu ikut ruku. Ya, walaupun Fatihahnya belum selesai. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam. Ya, jadi jangan sampai ibu selesaiin Fatihah terus imamnya bangun dari ruku. Imamnya bangun dari ruku, wah ibu bisa batal itu karena menyelisihi imam. Imam. Ya. Hmm. Hmm. Sama dengan tasyahud juga Ustadz ya. Oh, Kalau tasyahud agak nggak salam. begitu. Kalau tasyahud akhir nggak begitu. Kalau tasyahud akhir, kalau ibu belum selesai
baca syahad, belum selesai baca sholawat, belum selesai baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Hmm. imam udah salam, itu boleh diterusin. Ya, Oh, tapi cuman sampai wa min fitnatil masihid jadi, dajjal, ya langsung salam. Ya, itu ada fatwanya kayak begitu dari Syekh Utsaimin, dari Syekh bin Bas. Karena ketaatan nama imamnya udah selesai gitu lah. Paham baik. nggak? Paham Ya, Ustaz. bisa Ya, dibedain ya. Nah, bisa, bisa, jadi bisa. kalau lagi tahiyat akhir, ibu belum baca sholawat, ibu belum baca min fitnatil masihid dajjal, ya, ibu selesaikan dulu, walaupun imam udah salam. Hmm. Ya, Hmm. kenapa Pak Ustadz? Ya karena bacaan sholawat dan bacaan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ada yang bilang wajib gitu loh. Hmm. Ya, dan ketaatan ibu sama imam udah selesai. Maka selesaikan aja dulu, baru salam gitu. Lain Oh. nama Al-Fatihah gitu. Hmm. Kalau Al-Fatihah, ketaatan ibu masih terus gitu loh. Oh. Ya, Si, si, si. Iya, iya, Ustaz. Eh, kemudian, mana tadi lagi tadi? Oh iya. Jadi, ya sudah, sudah. Oke. Kemudian Ustadz, yang pertanyaan ini agak melenceng jauh. Kami kemarin berdiskusi soal menabung atau mencicil emas itu boleh atau tidak, dan adakah dalil yang membolehkan membeli emas tanpa melihat barangnya? harus lihat. Ya, harus lihat, harus tangan ke tangan. Itu yang saya tahu. Ya, Ya. lanjut. Kemudian saat udah habis Ustadz. Ya. Baik, Selesai. Masya Ya, nggak Allah. ada. Insya Allah. Ibu-ibu Sampai. sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan. Ya, sayang ya kalau nggak diamalin mah. Ya, Ya, ya cuman ya tadi ada orang-orang yang memang nggak suka baca doa dengan doa-doa yang dari Al-Quran dan hadis. Sehingga doyannya tuh doanya pakai bahasa Indonesia terus. Padahal bahasa terbaik adalah dari Quran dan hadis. Sayang ya, sayang kalau doa-doa dari Quran dan hadis ini punya kedudukan yang lebih tinggi. Walaupun doa dengan bahasa masing-masing itu boleh gitu lah. Ya, tapi doa dengan Quran dan hadis jauh lebih utama. Apalagi di waktu-waktu yang utama. Apalagi dimulai dengan Asmaul A'zam. Ya, apalagi ditambah dengan doa-doa yang genting seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan untuk ngamalinnya. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. ya. Ya, amalin ya. Jangan Insya Allah. saya capek-capek udah bebusa nerangin kagak diamalin. Di, Ya, udah difoto, udah print jadi screen Ustaz. di foto doang. Ya, diamalin. Diamalin Ustaz, insya Allah. Ya, taib. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.